Untuk kawan-kawan yang berniat membuka usaha konter atau baru saja memulai bisnis usaha konter, mohon diperhatikan hal-hal berikut ini biar kalian terhindar dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat receh, kembali lagi bersama saya di channel Pejuang Receh Konter 3D. Apa kabar kawan-kawan pejuang receh semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Video kali ini saya akan share pengalaman saya atas kerugian yang disebabkan oleh saya pribadi saat berjualan di konter, dan bagaimana cara mengantisipasinya agar hal serupa tidak terjadi kepada kawan-kawan semua yang baru saja membuka konter dan belum memiliki pengalaman sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and juga share agar channel ini bisa terus memberi informasi dan juga motivasi seputar dunia konter. Bagi kawan-kawan yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mudah-mudahan dilancarkan segala sesuatunya. Oke, untuk kawan-kawan yang baru memulai membuka usaha konter atau berniat ingin membuka usaha konter, mohon diperhatikan hal-hal berikut ini agar bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sebetulnya sepele tapi bisa merugikan kita sendiri sebagai penjual konter pulsa. Sebelumnya saya akan bercerita pengalaman yang merugikan buat saya saat berjualan di konter. Mungkin bagi kawan-kawan yang sudah memiliki pengalaman atau yang sudah pernah menjadi karyawan di sebuah konter pulsa, kesalahan ini tentunya bisa kalian hindari. Tapi sayang masih ada yang menganggap sepele hal kecil ini dan akan berakibat fatal bila tidak diantisipasi. Sebetulnya bisnis konter itu bisnis yang bisa dibilang gampang-gampang susah. Kenapa seperti itu? Karena bisnis konter itu adalah sebagai distributor yang paling beruntung. Karena kita sebagai penjual di konter gak perlu capek-capek menawarkan sebuah produk ke konsumen, karena konsumen sendiri yang akan datang dan mencari produk sesuai kebutuhannya. Meski bisa dibilang gampang, tapi ada beberapa kerugian yang bisa ditimbulkan atas kesalahan kita pribadi. Kesalahan yang familiar dan membuat kita sebagai penjual konter rugi ialah saat salah isi pulsa atau injek paket kuota. Bagaimana cara mengantisipasinya supaya kesalahan yang tadi tidak menjadi kerugian buat kita sebagai penjual atau pedagang? Ada dua cara yang sangat simpel untuk mengantisipasi agar kita terhindar dari kesalahan atau kerugian saat isi pulsa atau injek kuota. Yang pertama, kita selalu sediakan buku agar si konsumen selalu mencatat bila ingin isi pulsa atau kuota. Yang kedua, coba pastikan kembali apakah nomornya sudah benar atau belum saat mau diisi pulsa atau kuota. Jika antisipasi yang dua tadi udah kita lakukan dan ternyata masih salah juga, kesalahan sepenuhnya ada di konsumen dan kita mempunyai cukup bukti untuk terhindar dari kerugian salah isi pulsa atau injek kuota.
Selanjutnya, agar kita terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh kita sendiri, hindari stok barang terlalu banyak, apalagi kita belum paham dari segi pasarnya. Karena di bidang konter juga sama seperti di bidang makanan, ada tanggal produksi dan juga tanggal expirednya. Contohnya dari aksesoris baterai ini. Di sini baterai ada masa produksi dan masa expirednya. Karena baterai HP itu barang yang sangat mahal dan juga jarang dicari konsumen. Selain itu, bila baterai HP tidak terjual dalam beberapa tahun, maka akan mengalami expire. Tentunya itu akan merugikan kita sebagai penjual. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Agar kita terhindar dari kerugian yang selanjutnya, kita harus selalu cek stok barang jualan kita, terutama saat membeli voucher kuota ataupun kartu perdana. Karena dari voucher kuota dan juga kartu perdana itu ada masa tunggunya. Jika masa tunggunya sudah habis atau expire, kartu perdana atau voucher kuota gak bakalan bisa digunakan lagi. Apabila sudah terjadi hal yang demikian, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk mengantisipasinya, bila kita membeli voucher kuota atau kartu perdana di tempat grosiran, kita harus tanyakan dulu berapa lama masa tunggunya. Dan kita harus selalu cek stok barang kita setiap bulan untuk memastikan apakah masih aktif atau sudah expired. Atau stoklah barang sesuai kebutuhan pasar kita. Untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh transaksi, apalagi kita memakai aplikasi multi untuk transaksi, pilihlah aplikasi multi yang terpercaya, kontak senternya 24 jam, serta pas respon. Jika ada kendala di transaksi, kita langsung dapat kepastian dan kita gak perlu menunggu lama yang mengakibatkan pelanggan kecewa, apalagi sampai saldo kita hilang gak tahu kemana. Oke, itulah beberapa kerugian yang pernah saya alami di awal-awal saya membuka usaha konter. Mudah-mudahan dengan saya share pengalaman ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang baru memulai buka usaha konter, agar terhindar dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kelalaian kita sendiri. Mungkin cukup sampai di sini pembahasannya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang baru membuka konter. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga like, agar channel ini bisa terus memberi informasi seputar dunia konter pulsa. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.